bagaimana meletakkan yang namanya negara yang dijajah Hindia Belanda ini kalau merdeka, bagaimana paradigmanya, bagaimana filosofinya, bagaimana rakyatnya, bagaimana tata uturannya, bagaimana mengatur. Ini sudah dibicarakan. Jadi pembicaraan ide dan gagasan itu luar biasa. Jauh berbanding bertolak belakang 79 tahun kita tidak punya ide dan gagasan. Kering. Kenapa kita kering? Karena kita mengharamkan yang namanya pandangan-pandangan berbeda dari akar yang ada. Kita nggak bisa bahwa Indonesia ini, makanya muncul dulu ada pandangan namanya keislaman dan kenasionalan. Itu ada dua hal yang selalu menjadi perdebatan. Sekarang nggak? Sudah selesai. Diselesaikan oleh bapak-bapak kita yang di dalam rumusan, itulah dalam rumusan Panitia 9 itu. Betul. Itulah yang disebut dengan Piagam Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada dari seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke, dan juga teman-teman kita di seluruh dunia, para diaspora yang betul-betul terus menyaksikan acara kita di Masyumi TV atau Ahmad Yani Channel ini. Pada hari ini tanggal 17 Agustus 2024, berarti 79 tahun Indonesia merdeka, kita akan membahas nih makna proklamasi 79 tahun Indonesia sampai hari ini. Apakah betul kemerdekaan Indonesia itu betul-betul sudah kita rasakan? Kemerdekaan hakiki sudah kita nikmati? Apakah betul yang namanya kemerdekaan itu sudah dirasakan dari Sabang sampai Merauke, rakyat kita yang paling bawah sampai yang paling atas, masyarakat kita di seluruh pelosok-pelosok negeri, apakah sudah menikmati kemerdekaan? Apakah hanya kemerdekaan itu cukup perayaan 17 Agustus, lomba ini, lomba itu, hanya cukup itu? Yang sekarang kita akan bahas tentang maknanya, makna kemerdekaan, dengan Pak Ketua Umum Partai Masyumi, Pak Dr. Ahmad Yani SIM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kira-kira Indonesia udah merdeka nih? Atau kita secara normatif bahwa kita sudah merdeka 79 tahun. Kalau ditarik dari proklamasi. Kalau ditarik dari pengakuan Belanda baru 75-an ya. Karena 49 ya. 49 ya. Belanda itu baru sehingga terbentuk RIS pada waktu itu kan. Tapi artinya sudah umurnya sudah cukup tua. Pertanyaan yang paling mendasar Pak Eri, bahwa kenapa kita mau merdeka? Dan kita mau merdeka itu bukan gratis Pak Eri. Betul. Bukan hadiah. Beda kita dengan negara-negara lain. Ini mengorbankan jutaan para syuhada. Betul. Para kiai, para ulama, para tokoh, para cendekiawan, santri, raja, sultan kita, ya, yang mengalami penderitaan luar biasa. Mereka tidak pernah berpikir mau dapat apa setelah merdeka, mau jadi apa mereka. Tapi mereka berpikir bahwa mereka harus melepaskan dari belenggu penjajah untuk menghirup yang namanya udara kemerdekaan itu untuk kesejahteraan anak cucunya. Pikir untuk bangsa, bukan berpikir untuk dirinya. Sekarang ini kan banyak orang berpikir untuk dirinya, keluarganya. Nah, para founding parent kita ini ya, menyusunkan konsep negara yang dicita-citakan, negara Indonesia itu hasil pergulatan pemikiran. Tidak dengan begitu aja, bukan negara jadi seperti ada.
tapi melalui perjalanan panjang, melalui pergulatan pemikiran, dialektika yang cukup luar biasa. Para tokoh-tokoh jauh sebelum kemerdekaan, bagaimana meletakkan yang namanya negara yang dijajah Hindia Belanda ini, kalau merdeka, bagaimana paradigmanya, bagaimana filosofinya, bagaimana rakyatnya, bagaimana tata uturannya, bagaimana mengatur. Ini sudah dibicarakan. Jadi pembicaraan ide dan gagasan itu luar biasa. Jauh berbanding bertolak belakang 79 tahun kita tidak punya ide dan gagasan. Kering. Kenapa kita kering? Karena kita mengharamkan yang namanya pandangan-pandangan berbeda dari akar yang ada. Kita nggak bisa bahwa Indonesia ini, makanya muncul dulu ada pandangan namanya keislaman dan kenasionalan. Itu ada dua hal yang selalu menjadi perdebatan. Sekarang nggak? Sudah selesai. Diselesaikan oleh bapak-bapak kita yang di dalam rumusan, itulah dalam rumusan Panitia 9 itu. Betul. Itulah yang disebut dengan Piagam Jakarta. Ya kan, Piagam Jakarta itu ada General Agreement. Piagam Jakarta itu bukan keinginan umat Islam, bukan juga keinginan kaum yang namanya nasionalis, tapi adalah titik temu. Kalimatus sawa, kalau Pak Nasir. Kalau Muhammadiyah negara kesaksian, ini merumuskan. Ini kan pergolakan pemikiran yang dirumuskan sebagai rupa. Karena Indonesia ini tidak hadir dalam ruang yang kosong, Pak Eri. Jauh sebelum ada Indonesia ini sudah berdiri kesultanan, sudah berdiri kerajaan yang juga punya sistem dan kultur yang mengakar. Tapi kenapa sultan dan raja mau melepaskan mahkota kekuasaannya demi cita-cita negara yang satu itu, Pak Eri? Itu dimulai memerdeka sampai juga pada waktu membubarkan yang namanya negara-negara serikat itu, untuk kembali menjadi negara kesatuan itu dengan mosi integralnya Pak Nasir. Karena berharap seperti itu. Apa sesungguhnya yang dia mau melepaskan? Kalau Bung Karno menyatakan kemerdekaannya sampai ke pintu gerbang, berarti belum masuk pintu gerbang itu. Baru di gerbangnya. Kalau kayak kita masih di depan, pagar situ ya. Masih di pagar, Pak Eri. Nah, tugas generasi dari generasi itulah untuk melanjutkan, untuk mewujudkan janji-janji dan cita-cita kemerdekaan itu. Apa janji-janji dan cita kemerdekaan? Itulah yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Itulah yang saya selalu kemukakan, itulah yang disebut meta juris kita. Kita nggak boleh keluar dari paradigma itu, Pak Eri. Boleh presiden silih berganti, boleh partai silih berganti yang berkuasa, tapi paradigma ini tidak boleh bergeser. Sebab kalau bergeser maka kita merontokkan negara proklamasi. Kita berdosa, kualat kita dengan para pendiri Republik ini yang mengorbankan jiwa, darah, hartanya, Pak Eri. Seperti itu. Oke, kalau misalnya kita kekuasaannya dia. Ya, kalau kaitan kemerdekaan tadi dengan generasi muda, kita kan agak prihatin generasi kita yang sekarang ini, masa generasi seperti Gibran atau Kaisang gitu ya. Kalau kita lihat waktu menjelang proklamasi, kan Jepang udah memang menjanjikan, karena kan ini bukan hadiah dari Jepang ya. Jepang menjanjikan tanggal 24 Agustus akan dikasih kemerdekaan, tapi kaum muda, generasi muda kita kan melawan, kan artinya menculik langsung kan. Jadi ada juga, sebenarnya bukan proses itu. Memang bukan hanya janji, memang sudah ada jadwal juga. Cuman ini dipercepat oleh kaum muda ini kan. Kenapa dipercepat? Karena Hiroshima dan Nagasaki dijatuhkan bom. Terjadi vacuum of power. Yang selama ini, maka itu momentum, itu yang dimanfaatkan seperti itu. Tapi seperti itu. Terlepas ini ada debatable-nya juga ini. Ada orang ini, anak-anak muda ini pencuri tikungan, gitu. Mempercepat kan. Nah, tapi menurut saya bahwa apa yang dilakukan oleh para pendiri ini jauh luar biasa. Persoalannya Pak, ini di samping nanti kita nanti bicara peran anak muda ya dalam mengisi kemerdekaan. Apakah 79 tahun itu sudah tercapai? Kan harusnya kan mendekati Pak Eri. Pak Eri mau ke Surabaya, jalan dari Jakarta. Harusnya kan jalan itu menuju mendekati. Mungkin estafanya baru sampai ke yang namanya Tegal, masuk lagi yang namanya Semarang, masuk lagi yang namanya Yogyakarta, terus sampailah ke Surabaya. Sekarang justru kita berbalik arah, Pak Eri.
bukan arahnya mau ke Surabaya, balik arahnya mau ke Sumatera kayak gitu loh. Nggak akan sampai gitu loh. Itulah orang menyatakan kiblat bangsa kita sudah mulai melenceng. Jadi gak jelas sih. Itulah para cendekiawan, itulah para tokoh, ya kan, menilai masa kepemimpinan Jokowi ini melencengnya begitu jauh. Itulah kita mendirikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 2020. Udah 4 tahun juga. 4 tahun ya. Kan? Karena kita lihat apa? Dari segi ideologi kita sudah melenceng, dari segi ekonomi kita sudah melenceng, dari segi penegakan hukum melenceng, proses pendidikan melenceng. Jadi semuanya sudah melenceng dari cita-cita kemerdekaan atau janji-janji kemerdekaan. Rakyat miskin semakin banyak, utang kita semakin tinggi, kedaulatan kita tidak punya berdaulat. Berdaulat hanya dalam pengertian formal. Tapi apa betul kita berdaulat di bidang ekonomi? Enggak juga. Apa kita betul berdaulat di bidang pengelolaan sumber daya alam? Apa betul kita berdaulat di bidang politik? Enggak, Pak Erik. Kita betul masih terjajah. Inilah yang disebut dengan kolonialisme gaya baru, new kolonialisme, new imperialisme. Memang dia fisik nggak datang, tapi penguasaan modal dan pengendalian dan semua kita dikendalikan. Negara kita ini dikendalikan. Kenapa? Karena kepemimpinan kita ada pimpinan yang rapuh. Lemah betul. Pemimpin kita nggak punya harga diri, tidak punya dignity seperti itu, Pak. Tugas negara itu adalah satu, melindungi segenap tumpah darah. Itu janji kita. Tujuannya. Pertanyaannya, kita lindungi nggak tumpah darah? 10 tahun ini dilindungi nggak tumpah darah itu oleh Mr. Jokowi? Banyak darah yang bertumpah, bahkan nyawa dianggap harga murah seperti itu. Kita banyak kejadian-kejadian setiap dari zaman itu, apalah orang meninggal, bunuh yang sedemikian rupa dengan berbagai macam lah tuduhan-tuduhan, belum lagi urusan-urusan politik dan kriminalisasi kan. Laskarnya Habib Nam ya kan, yang meninggal petugas KPPS 700 orang lebih, yang aktivis yang ditangkap dan sebagainya. Nyaris saya juga ditangkap. Hari ini saya dapat informasi kita akan mendeklarasikan Pol dan Napol. Ada gerakan seperti itu kan. Iya. Kita nggak merdeka ya. Belum salah ngomong dikit kita ditangkap oleh rejim. Lebih menggunakan instrumen hukum. Jadi dia. Yang kedua adalah mencerdaskan, bagaimana kita mau mencerdaskan dengan sistem pendidikan kita bermaya yang katanya pendidikan kita merdeka, amburadul. Pendidikan kita itu adalah untuk menghantarkan anak didik yang beriman bertakwa, tapi justru program-programnya bertolak belakang untuk menghantarkan anak didik kita beriman dan bertakwa. Contoh bagaimana menjadikan anak didik kita dan bertakwa yang pakai jilbab Nuzurul Fasil. Kembali lagi pada era tahun 80-an. Seperti itu. Pendidikan agama dikurangi, pendidikan moral Pancasila dikurangi, keluarga negara dikurang. Katanya, ya bagaimana ya? Yang namanya menteri aja nggak tidak paham pendidikan. Saudara Nabil itu seperti itu loh. Dia acak-acak. Tingkat yang namanya bagaimana melindungi yang namanya kesehatan kita. BPJS kita bayar. Ya kan? Terus apa lagi? Mensejahterakan, kita semakin miskin. Justru rakyat kalau belum mampu negara ini mensejahterakan, maka kewajiban negara mensubsidi. Harusnya gitu. Sekarang subsidi dicabut, alasannya untuk tidak. Karena cara berpikirnya imperialisme, cara berpikirnya liberalisme. Harus yang namanya persaingan pasar, nggak bisa. Makanya melumbung harga, tidak disubsidi. BBM, ya BBM itu kalau bisa kita memang gratis kalau bisa. Kalau nggak bisa ya subsidi, gitu loh. Orang kita kaya dengan sumber daya, cuman pengelolaan sumber daya alam kita ini yang tidak amanah, yang dikelola oleh para pemburu rinti, para koruptor dan lain sebagainya. Nah, jadi menurut saya gagal. Dalam kedaulatan politik, partai-partai politik kan tidak berdaulat sesungguhnya. Kita ingat tadi, kita kasus bagaimana, kasus Golkar, bagaimana kasus P3, kasus macam-macam lah seperti itu. Jadi menurut saya kita semakin jauh, semakin mundur, ya kan? Bagaimana negara kita dalam konteks yang namanya IKN memberikan konsesi 180 tahun, bertentangan dengan undang-undang pokok agraria.
Bagaimana untuk menggusur dan lain sebagainya, untuk membuat kawasan eksklusif, membentuk yang namanya PIX 2. Dijadikan PIX 2 itu dengan program strategi nasional. Ngaco. Pengangguran banyak, orang semakin sekolah semakin UKT. Memang anak tukang bakso bisa jadi dokter sekarang. Sekolah untuk menjadi kedokteran itu tinggi. Seperti itu. Asli kalau udah 79 tahun merdeka, tapi kondisinya malah makin kesana makin parah gitu ya? Ya, semakin parah kita. Bukan semakin membaik, semakin parah. Tingkat kemiskinan kita meningkat. Itu pun kalau diukur dengan data yang namanya data pendapatan per kapita yang sangat rendah sekali kan? Iya betul. Dari Kan PDB orang yang nggak bisa hidup seperti itu awalin kan sudah menguraikan. Upah minimum. Memang kita merdeka, utang kita sudah 20.000 lebih menurut Misbakun. Karena yang dicatat itu utang pemerintah, utang BUMN nggak dicatat, utang kepada yang namanya Asabri dan lain sebagainya, lembaga keuangan yang lainnya, 20.000 lebih. Jokowi enak, dia utang-utang aja, tapi tanggung jawab kita yang bayar, anak cucu kita, seperti itu loh. Tapi apakah di balik pembangunan tidak ada problem korupsi? Orang bencana COVID aja dikorupsi. Tak kalah rakyat menderita ancaman pandemi COVID, orang menikmati sebagian orang, segelintir orang, bagaikan Dracula mengisap. Ya, kita bayar cukup mahal kan? Bagaimana mungkin kalau sekarang ini Pak Eri dalam kata merdeka ada sekelompok orang, segelintir orang menguasai jutaan hektar tanah? Di satu sisi rakyat tidak punya satu jengkal pun. Rakyat masuk, rakyat diusir, dianggap menyerobot dan sebagainya seperti itu. Bagaimana dikatakannya kita merdeka, jutaan yang namanya laut kita, berapa rakyat tidak, yang namanya nelayan tidak bisa lagi mengarungi untuk mencari ikan karena harga solar mahal. Bertarung mereka, kalah dia dengan yang namanya pencuri ikan dari negara tidak Thailand dan lain sebagainya, tidak dijaga kedaulatannya ini. Bagaimana dikatakan bahwa kita sudah betul-betul merdeka kalau sumber daya mineral kita dikuasai oleh oligarki, oleh kelompok-kelompok baik asing, kayak gitu loh. Iya. Jadi kalau misalnya melihat kalau menurut hukum konstitusi kita kan memang soal pertanggungjawaban presiden itu agak lemah ya. Artinya kita minta pertanggungjawaban seperti ini gimana? Karena udah nggak dianggap lagi ada pertanggungjawaban. Karena cukup saja pertanggungjawabannya dianggap melalui pemilu. Enak betul. Menurut saya harus ada presiden yang harus kita buat. Presiden yang melanggar konstitusi, melanggar hukum, dihukum. Kan tidak udah banyak di dunia. Iya, hak-hak DPR apa semua. Ya ini kena dikuasain Pak Eri. Itu dia. Itu loh. Tapi jangan lupa, jangan sampai kemarahan rakyat menahan ini memuncak. Bagaimana terjadi kayak di Bangladesh. Digantung itu. Betul. Para menteri-menteri itu. Ya. Menarik. Jadi menurut saya kita jauh betul. Utang, pendayaan sumber utang, semuanya tidak ada rakyat nggak berdaya. Rakyat hanya dikasih janji-janji mana BLT. Ya, artinya pertanggungjawaban kepada Presiden Jokowi yang harus kita minta ya. Oh iya dong harus. Kayak gitu harus. Bagaimana laporannya? Penegakan proses hukum itu harus tegak, hukum itu harus dekat dengan azas keadilan dan tapi bagaimana hukum dijadikan instrumen untuk menghantam lawan-lawan politik? Para aktivis ditangkap. Ya, yang mengkritik. Jadi lebih hebat daripada rejimnya Orde Baru. Seperti itu. Ya lebih keras ya artinya. Artinya presiden sekarang ini Pak Jokowi ini agak jauh gitu untuk mencapai. Karena menurut saya ini kesalahan, tapi saya sudah dengar PDIP, kawan-kawan PDIP sudah mulai merasa bersalah, ya kan? Karena dia akan mengendorse, memberikan dukungan dan lain sebagainya. Udah banyak pendukung-pendukungnya kan udah mulai sadar. Yang belum sekarang ini segelintir orang nih, yang mendapat keuntungan. Nanti kita lihat nanti. Nah, kalau Pak Jokowi tanggal 20 maka kita rame-rame lah. Sudah mulai ada orang lain untuk melaporkan dan mengugat dan mengadukan ke pengadilan dan sebagainya. Ya itu yang kita harapkan. Bagaimana mantunya yang disebut tidak tersentuh?
Blok Medan. Apa yang diungkapkan oleh, kalau memang yang diungkapkan oleh Faisal Basri itu hoax atau nggak benar, harus proses dong. Bagaimana permainannya Bobi? Bagaimana laporannya Ubedillah Badrun di KPK nggak jalan seperti itu? Saya kira tinggal beberapa bulan lagi proses ini harus kita dorong. Oke, kita harapkan. Kita harus meminta pertanggungjawaban dan kita minta diadili agar tidak ada lagi presiden ke depan itu yang menyalahgunakan kewenangannya, abuse of power hanya untuk kepentingan keluarga, kepentingan kelompoknya, rakyat menderita seperti benar. Ya, kita berharap, kami juga mendorong ya, kami. Ya, termasuk kita dan Partai Masyumi. Sebagai partai kita harus tegak lurus menyatakan seperti itu, Pak Eri. Ya. Dan kita harus siap menerima risiko itu. Kalau pelajar harus menyatakan kita harus kritik, nggak boleh. Kita sebagai partai dia, buat apa kita mendirikan partai? Kalau kita hanya diam melihat kebatilan itu kan prinsip. Kalau ada kebatilan itu kan harus kita teriak, harus kita sampaikan. Maka visi kita menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana kalau kita nggak bisa melaksanakan, tidak pernah mengungkapkan amar ma'ruf nahi munkar? Bagaimana kita mau menyatakan partai kita terbaik untuk menghayur umat? Pada sejarah proses kebangsaan kita enggak lepas dari proses legasi yang ditinggalkan oleh Masyumi. Ya, betul. Seperti itu. Maka kita terpanggil nih anak-anak ideologis Masyumi untuk mengembalikan lagi politik yang berkeadaban, politik yang berakal waras, politik yang bernunani, politik yang bermoral. Sehingga kalau nggak rusak anak-anak muda sekarang ini generasi muda nggak ada di politiknya kacau balau transaksi semua, jual beli, politik kriminal. Padahal politik bukan seperti itu. Kita Masyumi inilah yang ingin mengembalikan lagi. Tidak. Ada yang namanya politik luhur itu seperti itu. Ada politik kebangsaan, kenegaraan itu ada. Tidak hanya semata-mata untuk mengisi perut kita dan kepentingan kita, Pak Eri. Kita akan lawan, Pak Eri. Yang nggak adil penguasaan lingkungan. Bagaimana penguasaan ekonomi kita? Struktur ekonomi kita nggak pernah berubah. Oke, menarik. Jadi betul, Mas Subi memang sangat-sangat nanti mengedepankan politik hati nurani dengan akal sehat ya, dan peradaban itu. Kita harapkan mudah-mudahan Mas Subi bisa menjalankan itu. Karena kita ingin mengembalikan lagi, ingin mewujudkan betul cita-cita proklamasi, ya kan di dalam pembukaan itu kan tujuan kita. Sama juga bagaimana sumber daya alam, bumi, air dan kekayaan di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesehatan rakyat. Menurut kita, beri amanah itu pada kita. Pada Mas Subi ya. Insya Allah pada tahun 2029 datang, pada pemilu mendatang kita akan ikut berperan. Insya Allah. Doakan saja. Ya. Terima kasih pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada. Kita berharap untuk like acara kita ini, subscribe, share dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.